Jinan, eee, yang mengajarkan Jinan pertama kali itu bunda ya, Iya. almarhum Bubu ya. Jinan tahu nggak sih, setiap setiap huruf, setiap ayat yang Jinan baca, itu pahalanya mengalir kepada almarhum bunda, ya. Iya. Sayang sama ayah? Sayang. Boleh dong dipeluk ayahnya? Masya Allah, seperti itu ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Abdul dalam acara podcastnya SD Rabani Bandung. Nah, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Ananda Jinan. Jinan ini merupakan siswi SD Rabani Bandung, sekaligus kemarin Jinan ikut serta dalam Lomba Hafiz Indonesia. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak. Assalamualaikum juga buat Jinan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di podcastnya SD Ramadi Bandung. Oke, Jinan, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ayah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jinan, gimana puasanya nih? Lancar nggak dari hari pertama sampai sekarang? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tamat semuanya? Sama. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, Jinan. eh, setelah kemarin Jinan ikut serta dalam lomba Hafiz Quran. Bagaimana sih perasaan Jinan ketika Jinan menjadi peserta dari Hafiz Quran, Hafiz Indonesia? Seru. Seru banget. Iya. Oke, terus apa lagi? Selain seru apa lagi nih? Seru, terus Deg-degan. deg-degan. Deg-degan ya? Iya. Deg-degan, seru, deg-degan. Terus mungkin ada lagi punya pengalaman baru kah? Punya teman baru kah di sana? Punya. Punya teman baru. Kalau boleh tahu nih siapa sih teman dekat di Hafid Indonesia? Ada nggak? Siapa ya? Coba. Ada? Semuanya. Semua. Semuanya deket ya, Masya Allah, luar biasa ya. Oke nih, buat Jinan juga nih. Jinan, eh, kemarin kan ikut dalam Hafid Indonesia tuh ya. Dan kalau boleh tahu Jinan itu hafalnya berapa juz sih sebetulnya? 3. 3 juz ya, Masya Iya. Allah. Kelas 2 itu udah hafal 3 juz, Masya Allah luar biasa ya. Eh, kalau boleh tahu nih, Pak Abdul, bagaimana sih tips Jinan ketika menghafal Al-Quran itu? Murojaah sama apa? Dia. Diadah. Kalau Oh, misalnya udah diadah dia mutkinin lagi. oh gitu ya. Jadi di rumah itu tetap murojaah dan jadah. Kalau Ya. misalkan sudah jadah, dimutkinkan Mutkin lagi. lagi. Iya. Masya Allah ya. Kalau boleh tahu nih, di sekolah yang menjadi guru pendamping hafidnya siapa sih hafidnya? Pak Misbah. Pak Misbah, yang kemarin ikut juga dalam tayangan itu ya? Iya. Masya Allah ya. Gimana sih selain selain jadah murojaah di rumah, apakah ikut kajian di luar atau di masjid? Ikut pembelajaran di masjid atau tidak? Hmm, Kalau di pengajian biasanya ikut tambahan. Ikut tambahan juga. Iya. Masya Allah. Ayah ya, sangat luar biasa sekali Jinan ini meskipun masih kecil. Yang pertama dia rajin, yang kedua dua juga dia sudah ikut kajian juga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Jinan ya. Masya Amin. Allah. Nah, selain Jinan hobinya itu menghafal. Nah, apa sih hobi Jinan itu selain itu? Berenang. Berenang. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Berenang merupakan hobi Jinan yang kedua. Nah, kalau yang ketiga apa? Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti Jinan itu hobinya apa tadi? Menghafal Al-Quran dan juga Berenang. berenang. Badminton nggak suka badminton? Suka. Oh, suka sih. Tapi yang dihobikan itu Berenang. berenang. Iya. Oke. Kalau main musik yang itu cuma apa? Buat hiburan lah, Mas. Oh, ada Jadi juga Pak ada hobinya. Masya keyboard. Allah. Berarti Jinan sebagai apanya? Sebagai vokalisnya atau apanya ini? Ah, Jadi di rumah aja Eh? biasanya. Jadi Oh, sebelumnya kan pernah pernah les juga les juga. freelance. Piano mungkin atau apa? Keyboard lebih ke Oh, keyboard. keyboardnya, Ah, Masya Allah. cuma sifatnya hanya untuk apa? Hiburan-hiburan Oh gitu. iya.
Masya Allah, ayah sangat beruntung sekali ayah ya memiliki anak yang multi talent, Alhamdulillah. solehah dan juga hafiz Quran. Masya Allah. Untuk ayah nih, ayah gimana sih perasaannya ketika Jinan tahu bahwa Jinan itu potensinya itu menghafal Al-Qur'annya bagus. Terus pas ketika pertama kali Jinan masuk TV ataupun Jinannya itu tampil di depan orang banyak. Bagaimana sih perasaan ayah? Yang pasti sih senang, Senang Mas, ya, mungkin ya. Iya. satu senang, cuma memang, eee, awalnya memang Jinan di Al-Qur'an sih sebetulnya, kita nggak ada tujuan buat istilahnya ikut apa, Menghafal? nggak maksudnya ya Eee, pertama Jinan menghafal Al-Qur'an tuh sebetulnya kita nggak pernah ada tujuan untuk ikut lomba oh atau iya iya, ikut mhm. apa, eee, kayak kontes segala macam Mhm mhm gitu. mhm. Cuma memang kita memang diniatkan, ya mungkin cita-cita hampir semua orang tua mungkin ya, Mas, ya, pengen yang terbaik buat orang tuanya, Betul betul. gitu. Cuma, saya dengan almarhumah, Mmm, eee, punya pemikiran, udahlah kita fokus ke haf ya hafid Quran. betul, ke Al-Qur'an, ke ibadah, belajar ibadah lah seperti itu. Mhm. Ya alhamdulillah dari mulai satu ayat, 2 ayat, satu surat, satu juz, eee, memang perjuangan yang susah tuh sebetulnya di juz 3 awal ya, Mas, ya. Juz awal, mungkin juz Juz 30 gitu ya? juz 30, Iya. 29 justru sampai 28 pun Mhm. sebetulnya, eee, Lumayan mungkin ya? iya repot, Agak repot. heeh, cuma entah saya juga nggak tahu kenapa, semakin ke sini tuh, terutama untuk di, jiadahnya jadi agak cepat, Mas, Oh, gitu. Masya Allah, Ya mhm. alhamdulillah sih sekarang juga udah surat Al-Waqiah. Wah, Waqiah, Masya Allah luar biasa Jinan ya. 27-nya. 77 sekarang ya? Iya. Jadi saya juga heran, jujur pas, ke juz 27 Mhm. itu hafalannya semakin cepat, Mas, Masya gitu. Allah. Cuma memang yang susah tuh sebetulnya sih di menjaga, Mas, Murojaahnya mungkin ya? murojaahnya. Menjaganya ya? Masya Allah. Oke, ayah kemarin juga pas Jinan tampil di TV dan ayah di RCTI itu. Saya saya pribadi dan istri juga nonton ya. Dan juga selaku guru juga Betul, saya sangat terharu, senang juga. Apalagi pas momen ya ada momen sedihnya kami semua yang nonton di sana sampai menangis dan kami mendoakan mudah-mudahan Jinan istiqomah dan menjadi hafiz Quran amin. dan menjadi anak yang solehah dan mudah-mudahan Bunda juga almarhum Bunda juga ditempatkan di surganya Allah ya Jinan ya. Amin. Dan juga buat ayah mudah-mudahan ayah diberikan kesehatan, diberikan rezekinya juga yang berlimpah dan Amin juga ayahnya dipanjangkan umurnya. amin amin. Oke, selanjutnya nih kembali lagi pada Jinan. Jinan, kalau boleh tahu nih ya, Jinan itu cita-citanya apa sih? Guru. Guru, Masya Allah. Guru apa nih? Guru matematika, guru Quran, guru hafid, guru tahfidz, guru bahasa Indonesia atau apa? Mmm, Guru agama? iya. Guru agama, Masya Allah. Itu merupakan cita-cita yang sangat mulia ya. Jadi teman-teman semuanya, Ananda Jinan ini bercita-cita ingin menjadi seorang guru juga. Ingin mengamalkan ilmu yang didapat, yang dipelajari dari sekarang. Kita doakan bersama mudah-mudahan semua cita-cita yang Dinan inginkan itu dikabulkan oleh Allah Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat Jinan ya. Iya. Meskipun kemarin Jinan tidak lanjut di Hafid Indonesia harus tetap semangat. Iya. Kalau bisa nanti kelas 6 harus sudah khatam. Siap? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya. Iya. Siap banggain ayah dan bunda? Siap. Ya amin ya. Oke, lanjutnya nih. Eh harapan untuk Jinan. Apa sih harapan Jinan itu? Pengen banggain bubu sama ayah. Masya Allah. Pengen banggain bu dan ayah. Iya. Oke, kembali ke ayah nih. Ayah, tadi katanya Jinan itu ingin sekali membanggakan ayah. Sampai saat ini, ayah apakah sudah merasa sangat senang dan bangga terhadap Jinan? Pasti semua orang tua juga bangga dengan anaknya, Mas, Mhm. gitu. Eee, alhamdulillah saya sangat bangga, Mas, saya, bangga dengan
pencapaian Jinan sampai dengan hari ini. Mhm. Cuma setiap hari juga saya selalu mengingatkan, Mas. Jinan jangan lupa, satu murojaah jiadah, yang kedua sholat, Iya, terus betul. makan, jaga kesehatan, dan Mhm. itu hampir setiap hari, Mas. Gitu. Sehari Masya bisa Allah. bisa kayaknya udah bosen kayaknya udah ngingetin apa murojaah jiadah, karena memang Mhm. ya alhamdulillah sih sekarang-sekarang kita coba targetin buat terutama buat buat di murojaahnya. Oh iya, Kita bener. targetin belajar dari mulai 1 juz, kita coba 2 hari maksimal 3 hari untuk murojaah gitu. Wow, Masya Allah. Itu Belajar. ayah sendiri yang buat target itu? Ya karena eh, yang lebih sulit itu sebetulnya menjaga hafalan, Mas. Betul, betul Daripada sekali. daripada apa? Daripada melanjutkan, Gitu, menambah pun ya. menambah gitu. Mhm. Saya juga sharing sama beberapa ustadz Mhm. yang memang anaknya atau misalkan beberapa orang tua yang anaknya mereka udah mungkin 30 juz gitu Mhm. ya. Caranya kayak gimana untuk jaganya? Dan mereka memang satu hari ada yang 5 juz ya, Wow, murojaahnya itu, Pak? murojaah. Masya Jadi Allah. mereka menargetkan untuk yang rata-rata 30 juz tuh paling lama mereka dalam waktu 1 minggu harus tuntas untuk murojaahnya. Masya Allah. Gitu. Jadi saya belajar dari situ, ayo teh kita belajar 1 juz Mhm. 1 hari untuk apa 1 juz Satu 2 juz hari lah 2 gitu hari. targetnya. Iya, Masya Maksimal kalau Allah. lagi capek atau banyak kegiatan Mhm. ya maksimal 3 hari. Cuma kita selalu usahakan 2 hari. Cuma alhamdulillah sih kemarin juga 1 juz sat, ya 2 hari juga sebetulnya nggak sampai 2 hari, alhamdulillah udah Masya Allah. udah 1 juz itu? 1 juz Masya untuk buat murojaahnya. murojaahnya. Jadi yang memang udah udah dari 28, Mhm. 29, ke 29, 30, 30. terus ke 27 lagi. Terus setiap hari kita murojaah gitu. Mudah-mudahan sayang Istiqomah istiqomah, juga, iya. sayang soalnya gitu. Iya, betul betul banget, Pak. Jinan, Hmm. gimana nih? Eh, ada kesulitan nggak ketika murojaah itu? Hmm. Mungkin ada sedikit-sedikit ya. Iya sedikit. Iya, sedikit-sedikit mungkin ada ya karena murojaah itu eh, mengulang kembali itu emang gak susah ya. Iya. Beda dengan menghafal Pak ya Betul. seperti itu. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih targetnya Jinan itu kelas 6 berapa juz sih? Lulus dari sini berapa juz sih targetnya? Hmm. Keinginan Jinan itu. Iya. Berapa ya? Mau 30 kah atau 7? Sesuai dengan target sekolah? Harus lebih. Lebih ya. Pengen lebih. Amin. Dan doakan ya. Iya. Mudah-mudahan Jinan melebihi target yang dari sekolah, Pak ya. Insya Karena Allah. kita di sekolah ini targetnya itu anak-anak ketika udah kelas 6 dan udah keluar itu 7 juz. Ya, Insya Allah. Masya Allah. Oke nih. Eh Jinan, siapa sih idola Jinan ketika menghafal Al-Quran itu? Punya idola enggak sih? Di sekolah ataupun di luar? Contoh ada kemarin yang mengidolakan almarhum Syekh Ali Jaber tuh ya. Nah, Jinan siapa sih yang diidolakan dalam menghafal Al-Quran? Ke Nabila. Nabila? Nabila. Masya Allah, kan Nabila ya. Emang ya kan Nabila itu inspirasi juga Pak ya. Betul. Bagus banget hafalannya, terus cara pelafalan membaca Al-Quran sangat luar biasa. Jadi pantas banget buat jadi idola ya. Pengen menjadi kayak seperti Kak Nabila? Pengen. Pengen ya. Didoakan nanti mudah-mudahan di samping menjadi guru juga sebagai menjadi apa tadi? Sebagai menjadi juri hafidz Quran seperti Kak Nabi Lah. Kak Amin. Nabila. Masya Allah. Oke, Jinan eh sekarang kan kelas 2 nih ya. Kelas Iya. 2 berarti sudah semester 1 sekarang ya, semester 2 mungkin ya. Semester 2. Nah, Jinan, sampai kelas 2 sekarang nih, gimana senang nggak sih sekolah di SD Rabani itu? Senang. Senengnya. Iya. Punya banyak temen nggak selain kelas 2 ada nggak? Selain kelas 2 Haibar nih, Jinan kan kelas 2 ya, kelas 2 juga udah Haibar. Punya teman lain nggak? Punya. Punya. Dari kelas berapa sih?
Dari kelas 2 juga Kelas sama. 2 juga sama, cuman beda kelas? Iya. Oh, Masya Allah ya. Dan kalau boleh tahu nih ya, Jinan sekarang sudah punya fans baru. Kemarin alhamdulillah pas saya nonton juga, kebetulan saya keluarga saya dari Garut juga Ya. nanya, katanya, itu SD-nya SD Rabani yang ajar ya? Betul sekali. Masya Allah katanya luar biasa kelas 2 udah hafal 3 juz sana ya. Jadi selain Jinan itu dikenal di Bandung, Ya. di Garut juga alhamdulillah Jinan sudah punya fans baru. Ya sampai Alhamdulillah. adik saya pribadi pun yang udah SMP mengatakan, "Kok bisa ya anak kelas 2 udah hafal juz 3?" Gitu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Jinan turut menginspirasi ya. Ya. Siap menjadi inspirasi buat anak-anak? Siap. Insya Allah. Masya Allah ya. Oke nih, selanjutnya nih ya, buat ayah sendiri nih ya, buat ayah, harapan nih, harapan, buat Jinannya. Harapan ayah buat Jinan ke depannya ketika Jinan, itu dalam dalam kurang, apa ya, kurang kekejar, Betul. itu apa? Kurang kekejar di Di hafalannya. hafalan. Mungkin karena Jinannya nanti, sudah mulai sibuk dalam ujian atau Betul, apa gitu betul. nah. Eee, selama ini sih yang kami terapkan ke Jinan Mhm. tetap, utamanya di sholat murojaah gitu, Iya. gitu Mas. Jadi kayaknya kalau misalkan untuk urusan yang lain, eee, harusnya sih Jinan lebih mentingin ke Menghafal. ya, Iya, Masya Allah. Jadi katanya Jinan ya, kata ayah itu sebelum ke urusan yang lain fokus dulu ke sholat dan hafalan. hafalan. Siap seperti itu? Insyaallah. Insya Allah, Masya Allah ya. Dari ayah mungkin buat Jinan titip-tipnya itu ya. Yang pertama sholat. Kenapa? Karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Jadi kalau misalkan umat Islam itu tidak mengerjakan sholat berarti dia sudah meruntuhkan agamanya sendiri. Ibarat gini, ibarat Jinan itu punya rumah nih ya, rumah. Nah, sholat itu sebagai tiangnya. Ketika rumah itu tidak ada tiang, apakah rumahnya itu bisa berdiri? Enggak. Enggak. Nah, begitu juga dengan iman kita. Ketika kita sudah punya iman, lalu kita tidak mengerjakan sholat, maka kita sudah meruntuhkan iman kita, Masya Allah. Nah, itu merupakan titipan dari ayah buat Jinan, meskipun nanti si Jinan udah menjadi orang sukses, udah menjadi, ya yang terkenal ataupun udah menjadi inspirasi bagi yang lain, jangan Amin. lupa titip Lat. sholat dan juga murojaah dan Dah. ziyadah. Masya Allah. Sayang sama ayah? Sayang. Boleh dong dipeluk ayahnya? Masya Allah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk Jinan, ini sekarang Bapak teh pengen nyoba nih ya, boleh Pak, ayah? Boleh. Boleh ya? Ingin coba nih, sambung ayat ya, Iya. di juz 30 aja. Oke, sudah siap? Insyaallah. Oke, Bapak akan coba bacakan surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'sang dihaqa. Olas, Masya Allah. Terima kasih Jinan ya. Shadaqah dulu boleh? Shadaqallahul azim. Oke, Masya Allah ayah. Terbukti ternyata Masya Allah ya. Berarti juz 30 udah mungkin ya? Insyaallah. Masya Allah ya. Kalau boleh tahu nih, juz 30 itu ada berapa ayat sih? Juz 30, An-Naba itu ada berapa ayat sih? 40. 40 ayat. Selanjutnya mungkin Bapak ya. Untuk ayah sendiri,
Ayah, kalau boleh tahu nih, pertama kali Jinan itu tahu Betul. tahu Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu umur berapa sih, Ayah? Belajar Al-Quran, kalau mengenalkan mungkin dari mulai bayi ya, Mas, ya, mulai dari Oh, kandungan sebetulnya. Masya Allah. Jadi pas Gitu. kadang-kadang suka mendengar gitu Ayah atau membaca bubunya? Bubunya Masya gitu. Allah. Ya. Cuma memang lebih fokusnya di umur 5 tahun. 5 5 tahun. tahun. Jinan 5 tahun. Kita mulai fokus Mhm. untuk mengajarkan Al-Quran gitu. Jadi sebetulnya sih almarhumah yang lebih pantas untuk berbicara untuk ini Mhm. gitu. Karena beliau yang langsung mengajarkan gitu. Jadi Mhm. mulai alif ba ta sampai ke Quran lah mungkin itu ya. Iya. Sampai dibimbing hafalan segala macam. Mhm. Jadi perjuangan yang beratnya sebetulnya di almarhumah. Almarhumah ya. Oke, Jadi kalau saya sih hanya sekarang ya alhamdulillah tinggal menjaga jalurnya aja gitu. Mhm. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Berarti perjuangan almarhumah itu alhamdulillah sekarang berhasil ya. Oke, Insyaallah. Jinan, eh, yang mengajarkan Jinan pertama kali itu bunda ya, Iya. almarhum bubu ya. Jinan tahu nggak sih, setiap setiap huruf, setiap ayat yang Jinan baca itu pahalanya mengalir kepada almarhum bunda, ya. Iya. Apalagi di bulan Ramadan itu berlipat ganda loh ya. Iya. Berapa lipat sih? 10 kali lipat ya. Masya Allah. Satu huruf itu sama dengan 10 10. kebaikan. Dikalikan kalau hari puasa mah ya. Sekali 10 lagi. Masya Allah kan. Nah, bunda itu akan kebagian pahala dari bacaan yang dibaca oleh Jinan. Jadi titip dari bapak dan ayah jangan lupa untuk terus murojaah, baca Al-Quran dan jadahnya ya. Dan Iya. juga doakan buat bundanya supaya bundanya ditempatkan di sisinya Allah dan juga diberikan surganya Allah ya. Amin. Dan yang terakhir jangan lupa doakan ayah ya. Iya. Doakan ayah, mudah-mudahan ayahnya menjadi orang yang sukses panjang Amin. usianya, terus diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, Amin. siap? Oke, siap. Oke, mungkin ayah dan Jinan kita sudah di penghujung ayah ya. Kami dari podcast SD Rebani Bandung mengucapkan terima kasih yang Sama-sama. sebesar-besarnya atas kehadiran ayah dan Jinan ke sini. Mudah-mudahan ayah dilancarkan dalam berpuasa dan juga Jinan diberikan kelancaran dalam menghafal dan belajar Al-Qur'annya ya. Iya. Amin. Amin ya Allah jalla alamin. Saya Pak Abdul dan tamu spesial saya ada Ayah Jinan dan Jinan sendiri. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. menunaikan ibadah puasa dan kembali lagi di podcast yang selanjutnya.